Halo semuanya, kenalin aku Era Masnia dengan akhiran NIM 44 dari kelompok 4 BPUPKI. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Mukarramah dengan akhiran NIM 07. Saya dari kelompok 4 BPUPKI. Halo, perkenalkan nama saya Muditya Dharma Putri dengan akhiran NIM 036. Saya dari kelompok 4 BPUPKI. Halo, kenalin nama aku Isabella Mayada dengan akhiran NIM 029. Aku dari kelompok 4 BPUPKI. Halo, perkenalkan nama saya Siti Alawiyah. Saya berakhiran NIM 016 dari kelompok 4 BPUPKI. Halo, perkenalkan nama saya Najib Rizal Busaki dengan akhiran NIM 43 dari kelompok 4 BPUPKI. Jadi kami di sini sudah merespon tentang apa yang kita pelajari, yaitu tentang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu apa sih? Jadi BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan resmi dilantik pada tanggal 29 April 1945. Badan ini bertugas untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting yang terkait kemerdekaan. Sidang-sidang BPUPKI itu ada 2. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia Merdeka, yakni dibahas oleh 3 tokoh. Yang pertama ada Mohyamin, yaitu dia mengusulkan dasar negara ada 5. Yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Profesor Supomo. Dia mengusulkan akan menekankan negara integralistik, yaitu tidak memisahkan antara individu dan masyarakat. Jadi kita harus berkehidupan sosial. Dan yang ketiga ada dari Insinyur Soekarno, dia mengusulkan tentang Pancasila pada tanggal 29 Mei 1945, lalu dia menyampaikannya pada tanggal 1 Juni 1945. Kedua, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk panitia merancang UUD dengan Ketua Soekarno. Disepakati bahwa bentuk negara adalah republik dan wilayahnya mencakup seluruh bekas Hindia Belanda. Jadi BPUPKI itu sendiri memiliki tugas. Jadi yang pertama yaitu menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Dan yang ketiga yaitu membuat rancangan undang-undang dasar. Dan yang keempat yaitu mempersiapkan segala aspek kenegaraan seperti bentuk negara, wilayah, dan pemerintahan. Ada juga tujuan dibentuknya BPUPKI. Yang pertama, memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia supaya rakyat tetap mendukung Jepang di tengah Perang Dunia Kedua. Yang kedua, menyelidiki hal-hal penting terkait persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Yang keempat, membuat rancangan undang-undang dasar dan sistem pemerintahan. Kesimpulan tentang BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam kurung BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI menjalankan tugasnya melalui 2 sidang utama. Pada sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI membahas tentang dasar negara dan menghasilkan beberapa usulan penting, termasuk pidato Insinyur Soekarno yang berisi konsep Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan pada sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, fokus pembahasan beralih kepada rancangan undang-undang dasar, bentuk negara, serta wilayah negara Indonesia. Secara keseluruhan, tugas utama BPUPKI adalah menyelidik dan merumuskan hal-hal penting yang diperlukan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk dasar negara, bentuk pemerintah, dan konstitusi.
Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa Jepang serius mendukung kemerdekaan, sekaligus untuk mengalihkan perhatian rakyat dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Dengan terbentuknya BPUPKI, proses kemerdekaan Indonesia menjadi lebih terarah dan sistematis, sehingga menjadi fondasi penting bagi terbentuknya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.